Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji dan guru kamu. Perkenalkan, nama saya Sutini SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab tahun 2021, Angkatan 1 di Universitas Negeri Surabaya dengan nomor UKG 201619501443 dan nomor induk mahasiswa 200010103921097806. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Berikut video pembelajaran dilampirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Semangat pagi. Baik Ananda, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita awali dengan doa agar pembelajaran kita berlangsung dengan lancar dan ilmu yang diperoleh dapat terserap dengan baik. Ketua kelas Ananda Abdi, tolong disiapkan untuk berdoa Ananda. Yap, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin amin ya robbal alamin. Ibu absen dulu, ada 2 kawan kalian yang belum hadir, mungkin mereka terkendala di jaringan. Yang sudah hadir, jangan lupa mengisi link absennya yang sudah Ibu kirimkan di WA Group dan di Google Classroom. Alhamdulillah sudah semua ya, sudah semua mengisi. Baik Ananda, Ibu cek dulu ya, apakah suara Ibu kedengaran dengan jelas? Oke, Jelas. Bu. Sip, jelas ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ananda siapkan alat tulisnya. Kemudian bahan-bahan percobaannya disiapkan, didekatkan agar nanti kalian fokus dalam melakukan pembelajaran. Baik Ananda, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, kita awali dulu dengan menyanyikan lagu nasional. 1, 2, 3, mulai. Satu Nusa Ananda, apakah masih ada yang ingat minggu kemarin kita belajar apa? Penyemaran air, Bu. Betul sekali, kita minggu kemarin sudah belajar tentang pencemaran air. Selanjutnya, apa itu pengertian pencemaran air, Ananda? Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan yang berdampak negatif bagi ekosistem perairan, Bu. Betul sekali. Bagus ya, Elsa. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencemaran air? Faktor limbah rumah tangga, pasar, rumah sakit, limbah pertanian, dan limbah industri, Bu. Mantap, bagus ya Erikson. Nah, coba Ananda,
Coba kalian perhatikan, amati gambar yang Ibu tayangkan di layar HP kalian masing-masing. Nah, ini gambar di layar HP kalian terdapat gambar 1 dan gambar 2. Nah, sekarang pertanyaannya, pada gambar 1 dan gambar 2, ini gambar apa ya Ananda? Gambar sekolah pada waktu kabut asap dan gambar ISPU, indeks standar pencemaran udara, Bu. Betul sekali. Ini adalah gambar sekolah kita atau daerah kita ketika musim kabut asap ya Ananda. Selanjutnya, gambar yang kedua ini adalah gambar ISPU. Betul sekali yang dikatakan oleh Ananda Monita, ini adalah ISPU, indeks standar pencemaran udara yang digunakan untuk mengukur kualitas udara di suatu daerah. Nah, pertanyaannya Ananda, ketika kamu berada pada daerah yang penuh kabut asap seperti pada gambar 1, kira-kira apa yang kamu rasakan Ananda? Merasa sesak dan sulit bernapas karena banyak asap di lingkungan kita, Bu. Betul sekali, merasa sesak dan sulit bernapas. Itu kemarin sudah sama-sama kita lewati ya Ananda. Agar kita tidak merasa sesak dan sulit bernapas, agar tidak banyak kabut asap di daerah kita, maka kita harus sama-sama menjaga lingkungan. Sesuai dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pencemaran udara. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara dengan benar. Selanjutnya, setelah berdiskusi hasil percobaan mengenai pencemaran udara, peserta didik dapat membuat poster tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi pencemaran udara di lingkungan dengan terampil. Ananda, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama, itu ada penilaian sikap, Ibu akan menggunakan jurnal. Kemudian, penilaian pengetahuan, nanti berupa tes tertulis. Selanjutnya, penilaian yang ketiga, itu ada penilaian keterampilan atau praktikum unjuk kerja. Nah, Ananda, selanjutnya Ibu akan memberikan free test. Oke Ananda, silakan dikerjakan free testnya yang sudah Ibu kirim di WA Group dan Google Classroom. Linknya sudah Ibu kirim ya Ananda. Silakan dikerjakan untuk menguji pengetahuan kamu di awal pembelajaran. Baik. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video tentang permasalahan yang ada di suatu daerah. Ananda simak baik-baik ya videonya. Karena nanti dari video ini nanti kalian akan membuat perumusan masalah. Kita saksikan bersama-sama ya Ananda. Kualitas udara di Kota Pekanbaru sejak sepekan terakhir kian memburuk hingga masuk ke level berbahaya. Sementara itu warga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kabut asap pekat. Kabut asap semakin pekat menyelimuti Kota Pekanbaru Riau. Kabut menghalangi jarak pandang pengendara di jalan-jalan utama hingga permukiman penduduk. Antara lain di Jalan Sudirman, Tuanku Tambusai, Gajah Mada, dan Jalan Diponegoro. Kualitas udara bercampur partikel debu ini dilaporkan kian memburuk dan kini memasuki level berbahaya. Oke, itu tadi video yang sudah kita amati bersama-sama. Permasalahan apa ya Ananda yang terjadi dari video berita yang sudah kamu amati tadi? Pencemaran udara, Bu. Betul sekali ya Gideon. Permasalahan pencemaran udara. Selanjutnya apa lagi Ananda? Udara di Pekanbaru sudah berbahaya menurut ISPU karena banyak kabut asap dari hasil kebakaran lahan, Bu. Betul sekali. Ternyata menurut ISPU yang tadi sudah sama-sama kita lihat ya, bahwasanya udara di Pekanbaru itu sudah berbahaya, mencapai level berbahaya. Dari video yang kita amati bersama, ayo siapa yang bisa membuat perumusan masalah tentang pencemaran udara di Pekanbaru? Faktor apa yang menyebabkan udara di Pekanbaru
berbahaya? Betul sekali ya Ananda Isti, mantap. Itu satu ya. Faktor apa yang menyebabkan udara di Pekanbaru berbahaya? Satu, perumusan masalah. Selanjutnya masih bisa dibuat lagi nih Ananda, perumusan masalah. Apa lagi? Polutan apa yang menyebabkan udara di Pekanbaru berbahaya? Iya, mantap. Betul sekali. Selanjutnya apa lagi Ananda? Apa dampak pencemaran udara bagi ekosistem? Betul sekali ya Ananda Silvi. Jadi Ananda, untuk mengetahui perumusan masalah yang sudah kamu buat, kita akan melakukan percobaan sederhana untuk mengetahui dampak pencemaran udara, kemudian polutan apa saja, dampak pencemaran udara bagi ekosistem. Jadi Ananda, kelompoknya sudah Ibu bagikan sesuai dengan kelompok pembelajaran minggu kemarin. Kemudian LKPD-nya itu juga sudah Ibu share melalui Google Classroom dan WA Group. Apakah LKPD Handout itu sudah di-download Ananda? Sudah, Bu. Sudah, baik ya. Silakan kalian buka, kalian baca. Apakah alat dan bahannya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Oke, sudah. Dari langkah-langkah kerja yang ada di LKPD, apakah ada yang ingin ditanyakan Ananda? Tidak, Bu, sudah paham. Sudah paham ya cara kerjanya? Baik. Pesan Ibu, karena kalian melakukan percobaan yang berbahaya menggunakan api, kemudian di situ ada obat nyamuk bakar, jangan lupa memakai masker, kemudian berhati-hati dalam melakukan percobaan, dan setelah itu langsung cuci tangan di air mengalir dengan sabun. Silahkan Ananda melakukan percobaan di kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 15 menit untuk melakukan percobaan. Kemudian Ibu himbau jangan keluar dari Google Meet. Arahkan salah satu kamera ke arah percobaan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Langsung saja kalian lakukan percobaan. Selamat bekerja Ananda. Satu juga meletakkan obat nyamuk bakarnya jangan sampai terkena toples atau terkena tanaman ya Ananda. Nah, coba diarahkan dulu ke kawan kelompok yang mengerjakan Ananda. Ibu mau melihat siapa yang bekerja aktif. Ayo diarahkan. Sudah ada yang mencatat. Kelompok Mayasari diarahkan Ananda. Siapa yang membakar obat nyamuknya? Kelompok Monita. Nah, Ananda Maya yang membakar obat nyamuknya. Diamati, dicatat. Pada menit ke-5, menit ke-10, sampai menit ke-15. Kalian amati keadaan jangkrik, tanaman, dan air. Stopwatch-nya jangan lupa diaktifkan. Kalian amati, kalian catat ya Ananda. Catat di tabel pengamatan. Langsung didiskusikan ya Ananda. Didiskusikan, arahkan kameranya ketika kamu sedang berdiskusi. Jawab pertanyaan yang ada di LKPD, kemudian kamu kembangkan. Kamu cari referensi selain dari handout yang sudah Ibu bagikan. Bisa kamu cari sumber lain dari internet yang relevan ya Ananda. Oke, mantap sekali kelompok 2, kelompok selfie. Kompak dalam berdiskusi. Aktif sekali ya Ananda. Kelompok 3 juga sudah mulai mendiskusikan. Posternya jangan lupa digambar ya. Poster mengenai penanggulangan atau cara mengurangi dampak pencemaran udara. Setelah itu kalian foto. Jadi ketua kelompoknya masing-masing kirim gambar poster dan LKPD yang sudah kamu kerjakan di WA Group maupun Google Classroom. Baik Ananda, waktu sudah habis, semuanya sudah mengirim. Untuk yang tampil, yang akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi yang sudah kamu lakukan. Ayo kelompok siapa yang mau tampil ini?
Kelompok 3, mantap ya mengajukan diri. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kami. Dari hasil pengamatan terhadap keadaan asap, jangkrik, tanaman, air mineral, plastik kaca dari menit 0 sampai 15. Pada menit 0, asap belum ada. Jangkrik bergerak aktif, tanaman masih segar, air mineral jernih, dan pada menit ke-15 asap sangat tebal, jangkrik tidak bergerak, tanaman layu, air mineral keruh, dan plastik kaca keruh. Dan sebagian plastik menipis dan ada yang bagian berlubang. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, kami akan menjawab beberapa pertanyaan. Adakah pengaruh asap terhadap keadaan tanaman, jangkrik, dan air dalam toples? Jika ada, bagaimana pengaruhnya? Ada. Hal ini dapat dilihat dari keadaan jangkrik dari menit 0 sampai 15, dari yang aktif bergerak sampai tidak bergerak. Pada tanaman dari menit 0, keadaannya masih segar sampai menit ke-15. Keadaan tanaman layu. Keadaan air dalam toples dari menit ke-0 sampai ke-15 mengalami perubahan warna dari jernih menjadi sedikit keruh. Pertanyaan yang ketiga, jika percobaan tersebut menggambarkan pengaruh pencemaran udara terhadap ekosistem, manakah dalam percobaan yang menunjukkan pencemaran udara dan manakah yang menunjukkan ekosistem? Yang menunjukkan pencemaran udara dan asap yang termasuk ekosistem, jangkrik, tanaman, dan air. Berdasarkan jawaban nomor 3, bagaimana pengaruh pencemaran udara terhadap ekosistem? Jawabannya adalah pencemaran udara dapat berdampak negatif pada lingkungan dan makhluk hidup. Hal ini dapat dilihat dari air yang berubah keruh, jangkrik tidak bergerak, dan tanaman menjadi layu. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara mengatasi dampak pencemaran udara terhadap ekosistem? Jawabannya, penanggulangan pencemaran udara. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. 2. Membudidayakan penggunaan sepeda ke tempat-tempat terjangkau. 3. Menanam tumbuhan di lingkungan sekitar rumah dan sekolah. 4. Tidak membakar sampah dan lahan. 5. Mengingatkan perokok aktif untuk mengurangi penggunaannya. Dari percobaan yang dilakukan dan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa pencemaran udara dapat berdampak negatif pada lingkungan dan makhluk hidup. Di antara mengganggu kesehatan pernafasan, mata, dan kulit. Mengancam kehidupan tumbuhan dan hewan. Mencemari komponen abiotik dan efek rumah kaca. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, dipersilahkan. Itu tadi penampilan dari kelompok 3. Beri aplaus dulu yang meriah untuk kelompok 3. Semangat ya kelompok 3. Selanjutnya Ananda, tadi kelompok 3 menawarkan kalau ada yang ingin bertanya atau yang ingin menanggapi dari hasil yang mereka presentasikan, dipersilahkan. Ayo Ananda, ada yang berbeda nggak jawaban dari kelompok 3 yang sudah dipresentasikan dengan jawaban kamu? Silahkan, kalau memang ada yang berbeda. Kelompok 1, Bu. Saya, Bu. Silahkan Monita. Dari percobaan yang dilakukan dan hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa pencemaran udara yang ditimbulkan oleh obat nyamuk bakar dapat berdampak negatif pada lingkungan dan makhluk hidup. Di antaranya, udara menjadi kotor, mengganggu kesehatan pernapasan, mengancam kehidupan tumbuhan dan hewan, mencemari komponen abiotik dan efek rumah kaca. Betul sekali ya. Yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 tadi sudah bagus. Kemudian dilengkapi oleh kelompok 1 Monita. Pintar ya Ananda semua. Hasil yang sudah kamu diskusikan itu semuanya betul. Kalian sudah sama-sama mengamati bagaimana kondisi keadaan toples yang kita umpamakan dengan bumi. Kemudian di situ diberi perlakuan dengan diberi
Asap yang dihasilkan oleh obat nyamuk bakar itu diibaratkan polutan itu adalah asap, sedangkan ekosistemnya apa saja tadi, Nak? Tumbuhan, tanaman dan air. Betul sekali. Tumbuhan, tanaman, dan air. Dari yang sudah kita lakukan ternyata asap itu sangat berdampak negatif ya Ananda, yang sudah sama-sama kita lakukan dan juga disimpulkan oleh kawan kamu dari hasil percobaan kamu. Kalau untuk tanaman sendiri, asap itu mengakibatkan tanaman menjadi layu. Karena apa? Partikel-partikel asap itu menghalangi difusi gas keluar masuknya gas pada daun, kemudian pada jangkrik. Jangkrik yang awalnya aktif loncat-loncat menjadi ada yang sama sekali tidak bergerak tadi Ibu perhatikan dari hasil percobaan kamu. Ada yang pingsan, mungkin ada yang mati ya. Nah, ternyata asap juga mempengaruhi dan berpengaruh besar terhadap hewan. Salah satunya yang kita gunakan tadi jangkrik. Kemudian air. Airnya tadi dari yang jernih berubah menjadi keruh. Jadi itu artinya asap juga mempengaruhi komponen abiotik. Seperti kita ketahui, pada ekosistem itu ada dua komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu yang hidup dan abiotik komponen yang tak hidup. Seperti itu ya Ananda. Jadi Ananda, dari percobaan yang sudah kamu lakukan, penanggulangannya itu seperti apa sih Ananda? Ayo siapa yang bisa menjawabnya? Penanggulangan pencemaran udara. Satu, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dua, membudidayakan penggunaan sepeda ke tempat-tempat terjangkau. 3, menanam tumbuhan di lingkungan sekitar rumah dan sekolah. 4, tidak membakar sampah dan lahan. 5, mengingatkan perokok aktif untuk mengurangi penggunaannya. Betul sekali ya Monita. Ibu akan menunjukkan hasil dari tugas poster yang sudah dikirim oleh kelompok. Nah, ini adalah poster yang dikirim oleh kelompok 1. Selanjutnya, ini poster yang dikirim oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Mantap ya, kelompok 1, 2, dan 3. Jadi Ananda, poster ini adalah himbauan yang akan dibuat bagaimana mengajak masyarakat untuk mengurangi dampak pencemaran udara. Terkait materi yang sama-sama sudah kita lakukan pengamatannya, itu tentang pencemaran udara. Jadi pencemaran udara itu merupakan suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik ataupun biologis yang memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran udara? Jadi faktor yang menyebabkan pencemaran udara itu ada faktor alam dan ada aktivitas manusia. Kalau aktivitas alam itu ada abu vulkanik, kemudian kotoran hewan, sedangkan aktivitas manusia itu ada asap kendaraan bermotor, asap kebakaran lahan atau hutan, asap rokok, asap industri, dan gas CFC dari AC atau kulkas. Ini yang kelihatan ya di slide. Nah, selanjutnya polutan yang menyebabkan pencemaran udara. Nih dapat Anda lihat. Nah, ini juga dampak pencemaran udara. Ini bagi kesehatan, Anda dapat lihat. Jadi ketika kita kabut asap, ini yang Ibu sebutkan tadi, ISPA itu menyerang saluran pernapasan. Jadi bisa tenggorokan diserang sehingga menyebabkan iritasi sampai ke paru-paru. Ya. Cara penanggulangannya, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, membudayakan penggunaan sepeda ke tempat-tempat kerja, terjangkau, kemudian menanam tumbuhan di lingkungan sekitar rumah dan sekolah, tidak membakar sampah dan lahan, dan mengingatkan perokok aktif untuk mengurangi penggunaannya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Selfie, Bu. Oke, silakan Selfie disimpulkan. Faktor penyebab pencemaran udara.
Pertama, kendaraan bermotor. Kedua, asap kebakaran hutan atau lahan. Ketiga, asap pabrik. Keempat, asap rokok. Dan kelima, asap pembakaran sampah. Polutan apa yang menyebabkan udara? Materi partikel, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Dampaknya bagi ekosistem adalah berdampak negatif diantaranya mengganggu kesehatan pernapasan pada manusia, mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Penanggulangan pencemaran udara, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, membudidayakan penggunaan sepeda ke tempat-tempat terjangkau, menanam tumbuhan di lingkungan sekitar rumah dan sekolah, tidak membakar sampah dan lahan, serta mengingatkan perokok aktif untuk mengurangi penggunaannya. Betul sekali ya. Itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang untuk kelompok terbaik pada hari ini Ibu nilai dari keaktifan ketika Ibu amati kamu melakukan pengamatan, kemudian keaktifkan kamu melakukan diskusi, sudah Ibu nilai kelompok terbaik jatuh pada kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke. Kelompok yang lain bukan berarti tidak aktif ya Ananda. Kelompok yang lain aktif. Hari ini semuanya belajarnya semangat, aktif. Perlu ditingkatkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya agar lebih aktif. Link post test itu sudah Ibu kirim di grup. Silahkan Ananda isi. Waktunya 5 menit dari sekarang. Jadi Ananda bisa lihat link post testnya sudah Ibu kirim. Diklik. Nah, soalnya seperti ini. Baik Ananda, kalian semua sudah mengerjakan post test. Nilainya dapat Ananda bisa lihat di layar. Nilainya ada peningkatan. Ada yang dapat nilai 8, 10. Dari nilai free test tadi, hasilnya yang dapat Ananda lihat, ada yang dapat nilai 4, 6, bahkan ada yang 2 di post test meningkat, ada yang 10. Mantap ya Ananda. Kemudian Ananda, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran pencemaran udara ini? Bagaimana perasaan Ananda? Sangat senang. Berarti semuanya semangat, senang mengikuti pembelajaran hari ini karena mendapat ilmu baru ya. Selanjutnya, link refleksi sudah Ibu kirim di WA Group. Ananda bisa mengisinya. Refleksi juga sudah diisi. Kemudian Ibu ingatkan lagi, untuk pembelajaran minggu depan, silakan Ananda baca. Nanti handout-nya Ibu kirim tentang pencemaran tanah. Selanjutnya, tolong Ketua kelas, sebelum kita akhiri pembelajaran, dipimpin doanya. Silakan Ananda Erikson. Siap, sesudah belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ananda Erikson yang sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bosan-bosannya Ibu ingatkan, pada masa pandemi ini jangan lupa menjaga kesehatan, kemudian mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian jangan bepergian kalau itu tidak penting. Ibu tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.